Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Moto kami adalah neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Nah, menarik sekali mendengar kesaksian ataupun pemaparan dari Bapak Reza Indragiri, seorang psikolog forensik. Terus terang, beliau ini termasuk yang menjadi idola saya. Pemaparan-pemaparan dan pencerahan-pencerahan yang disampaikan itu selalu memberikan ilmu-ilmu baru, pemahaman-pemahaman baru dalam penegakan hukum, maupun mungkin dalam dunia kesehatan, dunia psikologi. Itu terus terang membuka wawasan pikiran kita semua. Nah, saya menarik dengan keterangan beliau ketika ditanyakan oleh penasihat hukum dari pemohon dalam kasus 6 terpidana yang mengajukan PK dalam kasus Pina Cirebon itu. Inti pertanyaan dari penasihat hukum itu kurang lebih adalah tentang bagaimana sekarang ini dalam proses peradilan, dalam proses penyidikan, mungkin proses penuntutan, itu sering sekali didahului oleh tindakan-tindakan kepalsuan-kepalsuan, kebohongan-kebohongan. Lalu pertanyaan itu diajukan kepada saksi yang bernama Reza Indragiri. Lalu kemudian dalam pemaparannya Bapak Reza Indragiri itu cukup memberikan pengetahuan bagi kami sebagai advokat. Terus terang, kami belum pernah mendapatkan informasi dan pengetahuan seperti itu. Nah, jadi dia menggambarkan bagaimana posisi dari ketiga penegak hukum yang ada di pengadilan. Misalnya dia paparkan dari posisi jaksa penuntut umum, kemudian pengacara, advokat, lalu kemudian hakim. Nah, di dalam penguraiannya itu dikatakan begini, bahwa jaksa itu bergerak dari posisi disposisi, maksudnya dari pemikiran disposisi yang kira-kira pemahamannya adalah mereka harus mencari, mereka harus menyatakan dan harus menggali bahwa memang seorang tersangka itu adalah orang yang bersalah. Kira-kira itu arti dari disposisi yang dimaksudkan oleh Bapak Reza Indragiri. Dan dia harus berusaha mempertahankan, menggali peristiwa-peristiwa itu supaya si tersangka ini atau si terdakwa ini dinyatakan bersalah. Lalu kemudian digambarkanlah oleh beliau tentang posisi dari advokat. Nah, kalau advokat, posisinya itu adalah dari posisi situasi. Nah, tentu kita selama ini tidak pernah dengar itu, ya. Tetapi dengan paparan yang disampaikan Bapak Reza Indragiri ini cukup menolong kita. Dikatakannya di sana bahwa posisi situasi itu merupakan situasi internal. Jadi boleh dikatakan kalau terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, itu bukanlah semata-mata dari kesalahan terdakwa, kira-kira gitu. Tetapi itu disebabkan oleh situasi. Jadi bisa karena orang lain, bisa karena kondisi tertentu yang dihadapinya, dan situasi-situasi yang lain lah yang mempengaruhi dia sehingga melakukan tindakan itu. Nah, lalu yang menarik ketika disampaikannya tentang posisi hakim, dan kemudian dia sempat dengan sopan dia bertanya apakah hakim mengizinkan untuk dia memaparkan posisi hakim di dalam peradilan itu sebetulnya seperti apa. Oleh hakim diizinkan, lalu kemudian Bapak Reza memaparkan dan menjelaskan. Dia katakan begini, bahwa seyogianya posisi hakim adalah di tengah. Jadi kalau kita melihat pun dari posisi duduk antara jaksa, advokat, dan hakim,
Kita tahu dalam persidangan itu posisi jaksa adalah di sebelah kanan dari hakim. Posisi advokat di sebelah kiri dari hakim. Lalu hakim di mana posisinya? Hakim posisinya di tengah. Itu menunjukkan bahwa hakim itu harus di tengah. Bahwa hakim itu harus objektif. Kira-kira begitu. Nah, itu sebabnya di dalam moto kami juga, neraca itu harus seimbang. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang neraca itu, maka pencari keadilan akan mulai bimbang. Pencari keadilan akan mulai bertanya-tanya dan bahkan bisa menuduh. Nah, lalu diteruskan oleh Bapak Reja. Nah, akan tetapi, menurut beliau akan tetapi, kondisi sekarang ini, dia tidak yakin bahwa hakim itu akan bisa seimbang. Itu hal yang menarik. Kenapa? Dia paparkan, bukankah sejak dari awal pemeriksaan, berkas-berkas yang ada dari kepolisian, dari kejaksaan yang masuk kepada pengadilan, itu adalah berkas yang hanya dari pihak kejaksaan, artinya hanya dari satu pihak. Berkas dari, katakanlah dari advokat atau dari tersangka, itu belum pernah diterima. Atau boleh dikatakan hakim sama sekali tidak mengetahui seperti apa nantinya pembelaan atau katakanlah dalil-dalil yang akan disampaikan oleh si tersangka. Dia tidak tahu. Jadi sebetulnya dia masih dan dia hanya menerima berkas dari satu pihak. Nah, di sanalah dikatakan oleh Bapak Reja bahwa dengan kondisi itu dia belum teryakinkan bahwa hakim itu akan bisa di tengah-tengah, akan bisa netral. Dan memang kalau kita melihat, kalau kami sendiri ketika menjalani proses persidangan, boleh kami katakan bahwa kami sebagai advokat, posisi kami itu seperti anak tiri. Iya, posisi kami itu seperti anak tiri. Boleh dikatakan mungkin dari 4 pilar penegak hukum itu, mulai dari polisi, kejaksaan, hakim, dan pengacara, kami ini anak tiri. Kenapa kami katakan kami anak tiri? Ya, dari ketiga institusi ini, ketiganya punya hak untuk menahan seorang terdakwa misalnya. Tetapi kami tidak punya hak itu. Bahkan kami justru dikasih ide-ide, pemikiran, kajian, dan analisis bagaimana caranya agar klien kami supaya tidak ditahan. Seperti itu. Jadi itu satu indikasi. Lalu yang kedua misalnya, di dalam persidangan, posisi kami sebagai pengacara itu akan mendapatkan giliran yang terakhir. Jadi kalau hakim ingin menanyai seorang saksi atau tersangka atau terdakwa, maka yang pertama kali bertanya itu adalah mungkin hakimnya atau kadang-kadang diberikan kesempatan kepada jaksa. Nah, setelah semua ini hakim dan jaksa secara bergantian melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baru kemudian diserahkan kepada pengacara. Nah, kembali kepada paparan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Reja tadi. Nah, dari sana seharusnya kita mulai mengerti. Dan ini pelajaran penting. Artinya, bagi hakim, kami berharap mulai sekarang, mulailah mendudukkan posisinya sebagai orang tengah. Posisi netral. Posisi tidak memihak, agar neraca itu bisa seimbang. Nah, lalu dipaparkanlah oleh Bapak Reja dalam hal ini, akhirnya pengacara harus bekerja keras untuk mengembalikan perspektif atau pola pikir dari hakim yang tentunya sedikit banyak pasti terpengaruh dengan berkas-berkas yang disampaikan oleh kejaksaan. Oleh karena itu, pengacara menjadi punya
beban yang berat. Kalau dalam istilah Pak Reza Indragiri tadi, pengacara harus bisa mengubah framing, karena dari berkas yang masuk dari kejaksaan ke pengadilan itu sudah ada frame yang tergambar di kepala majelis hakim, maka itu harus di reframing namanya. Ya, ini istilah yang dipakai oleh Bapak Reza, di reframing, lalu kemudian di reframing kembali. Setelah di framing, lalu kemudian di reframing. Maksudnya harus kemudian dibentuk ulang kembali sudut pandang itu. Sudut pandang yang sudah terbentuk dari kejaksaan tadi. Jadi itu bagi kami sesuatu yang menarik. Dan memang di sini advokat itu memiliki tugas yang berat. Bagaimana kami sebagai advokat harus bisa meyakinkan hakim agar frame yang sudah dibentuk itu bisa disusun ulang gitu kira-kira dalam pikiran hakim. Jadi memang pengacara harus bisa menggiring atau membawa perspektif hakim itu untuk tidak di satu kubu tertentu yang kami maksudkan di pihak kejaksaan, tetapi dia harus ditarik ke tengah untuk bisa memberikan keputusan yang adil tentunya. Karena terus terang kami tidak sedikit bahkan sering kali kami menghadapi persidangan yang hakimnya tidak mau berupaya mencari atau menggali kebenaran-kebenaran material itu. Misalnya ketika seorang terdakwa membantah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi yang katakanlah memberatkan si tersangka ini, maka biasanya hakim akan membuka berita acara pemeriksaan. Hakim akan bertanya, apakah kamu pernah diperiksa di kepolisian? Yang tentu dijawab oleh tersangka, pernah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu memberikan tanda tangan ketika kamu diperiksa dalam BAP-mu? Yang kemudian dijawab juga, iya, memberikan tanda tangan. Lalu hakim tinggal mengatakan, sekarang kamu kenapa membantah? Nah, dalam situasi yang seperti itu biasanya memang tersangka diam. Tersangka katakanlah seperti terpojok. Meskipun kadang-kadang dia mau mengutarakan bahwa latar belakang dia menandatangani itu apa, situasi dia ketika menandatangani itu seperti apa, tapi itu bisa terabaikan dengan cara-cara yang dipakai oleh hakim tadi dengan mempertanyakan BAP pemeriksaan. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan, bagi kami sangat mencerahkan sekali pemikiran pendapat dari Bapak Reza Indragiri ini. Semoga kami aparat penegak hukum ini mulai dari sekarang bisa mendudukkan posisi dan porsi masing-masing, agar tentunya tujuannya sama, tujuannya satu, agar tercapainya keadilan, agar peradilan bisa berjalan dengan seimbang. Jadi semoga Pak Reza Indragiri tentunya tetap dalam keadaan sehat, dan kami sangat berterima kasih karena tercerahkan dengan pendapat-pendapat yang Bapak sampaikan. Terima kasih.